Shalom Bu, perkenalkan nama saya Jenny Mela Berta, saya dari kelas 10 IPS 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Mengasihi dan Menghasilkan Perubahan. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya akan bernyanyi lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, di mana sebentar lagi saya akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Mengasihi dan Menghasilkan Perubahan. Ya Tuhan Yesus, kiranya materi yang saya bawakan ini bisa dapat saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, dan Kau juga yang berkati saya dalam berkata-kata ya Tuhan, agar saya dapat menyampaikan materi ini dengan baik. Tuhan, Kau juga yang memberkati guru dan teman-teman kami, agar kiranya Kau memberikan mereka selalu kesehatan, curahkan Roh Kudus dalam hati mereka masing-masing, agar mereka juga dapat menerapkan firman yang akan saya bawakan ini. Tuhan Yesus, banyak salah dosa yang telah kami perbuat, kiranya Kau yang mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi, bahan Alkitab yang saya pilih dari bab 4 ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, yang isinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Penjelasan judul materi. Bab 4 yang berjudul Mengasihi dan Menghasilkan Perubahan. Definisi yang dapat saya jelaskan dari judul materi bab 4 ini yaitu mengasihi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita dengar, yaitu memberi rasa kasih sayang kita yang sangat tulus kepada seseorang yang sangat kita cintai dan sayangi tanpa mengingat kesalahannya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia menutupi segala sesuatu. Maka dari itu kita diperintahkan untuk saling mengasihi satu sama lain, tidak peduli apakah ia lebih tua ataupun lebih muda daripada kita. Menghasilkan perubahan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memberikan dampak positif saat kehadiran kita. Jadi menghasilkan perubahan menurut definisi saya yaitu dapat memicu dampak atau perubahan saat kehadiran kita. C. Contoh mengasihi dan menghasilkan perubahan. Di dalam buku kita ada beberapa contoh bukti mengasihi. Yang pertama yaitu terdapat dalam Lukas 15 ayat 21-24 yang berisi kisah kasih seorang ayah yang luar biasa mengasihi anaknya yang sudah berbuat dosa. Dari kisah ini kita dapat mengambil bahwa kasih seorang ayah begitu dahsyat kepada anaknya. Maka dari itu, janganlah kita mengecewakan hati ayah atau orang tua kita, karena tanpa mereka kita tidak akan ada di dunia ini. Di dalam Matius 19 ayat 19 berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia. Dari ayat ini kita dapat diperintahkan untuk menghormati kedua orang tua kita dan mengasihi orang sesama kita manusia. Contoh yang kedua, seorang ayah yang bernama James Kim, ia seorang jurnalis produk teknologi industri sebuah majalah.
Ia rela meninggalkan mobilnya demi mencari pertolongan untuk istri dan anak-anaknya yang terjebak di badai salju. Beberapa hari kemudian, James tidak ditemukan karena ia berusaha mencari jalan ke permukaan untuk mencari pertolongan dan menyelamatkan anak dan istrinya. Tetapi ia salah jalan dan belakangan hari, James ditemukan meninggal. Dari cerita ini kita dapat juga melihat betapa dahsyatnya kasih seorang ayah demi anaknya, sehingga ia rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anak dan istrinya. Dari cerita ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa cinta kasih itu sangat dahsyat. Contoh yang ketiga terdapat dalam kisah Dr. Martin Luther King yang membela orang berkulit gelap. Dr. Martin adalah seorang pendeta gereja baptisan berkulit hitam di Amerika Serikat. Ia ditembak demi mempertahankan orang berkulit hitam, hakikatnya sederajat dengan orang berkulit putih. Dari kisah ini kita dapat ambil ada rasa cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Dr. Martin bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan bahwa semua orang memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, tidak melihat apakah dia berkulit hitam ataupun berkulit putih. Itulah yang dimaksud dengan kasih. Contoh yang terakhir yaitu cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Di dalam kisah ini ada sebuah organisasi di Kanada, Pitch It Together, dengan maksud mengumpulkan gereja Palestina, Israel, dan Kanada. Di dalam organisasi ini, begitu banyak perbedaan terdapat antara satu dengan yang lain. Tetapi, itu tidak membuat mereka sedih. Justru dengan begitu mereka saling menunjukkan rasa cinta kasih mereka terhadap yang lain meskipun mereka berbeda keyakinan. Dari kisah ini, kita juga bisa mengambil atau menyimpulkan bahwa kita juga harus saling mengasihi meskipun dia berbeda keyakinan dengan kita. Karena dengan begitulah kita dapat menunjukkan betapa besar rasa mengasihi kita dengan orang lain. Apalagi sebagai remaja Kristen yang bergaul dalam lingkungan, kita justru harus memiliki rasa kasih di dalam bergaul, dan sebagai remaja Kristen, kita juga harus memberikan perubahan yang baik dalam berteman. Karena dengan begitu, orang lain dapat melihat atau merasakan bahwa anak-anak Tuhan begitu memiliki rasa kasih dan dapat menunjukkan perubahan yang positif di dalam lingkungan pertemanan ataupun keluarga dan orang lain. Pesan pelajaran ini untuk saya dan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah tetaplah menjadi contoh dan kebanggaan di tengah masyarakat ataupun keluarga kita, dan tetap tanamkan rasa saling mengasihi. Karena jika kita mengasihi, kita juga akan dapat menghasilkan perubahan yang baik untuk ditiru. Apalagi sebagai remaja Kristen, kita harus bisa tampil beda dalam lingkungan kita dan tetap senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Shalom, terima kasih. Menutup presentasi ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena baru saja saya menyelesaikan presentasi yang saya bawakan mengenai bab 4. Kiranya ya Tuhan, presentasi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kami yang melihat video ini dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus sebagai remaja Kristen, Kau yang curahkan dalam diri kami rasa mengasihi agar kami bisa mengasihi sesama kami, remaja maupun orang lain, dan kami bisa memicu perubahan yang positif dalam lingkungan kami. Ya Tuhan Yesus, Kau yang memberkati kami dalam perjalanan hidup kami, dalam perjalanan masa muda kami. Kiranya kami bisa menjadi anak yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Banyak salah dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian video dari saya. Terima kasih. Shalom.